Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri di luar institusi Polri merupakan langkah yang sah secara hukum dan konstitusional. Dasar hukumnya, kata Margarito, masih berlaku dan memiliki kekuatan konstitusional hingga saat ini. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28, menjadi landasan hukum yang secara tegas mengatur kemungkinan penempatan anggota Polri di instansi non-Polri. Sah penempatan anggota polisi di luar polisi. Mengapa sah? Karena ada undang-undang yang menjadi dasar itu sampai dengan saat ini sah berlaku. Di luar itu seluruhnya sah. Termasuk misalnya menempatkan anggota polisi di luar institusi yang dalam tanda petik tugasnya agak tidak simetris dengan polisi gitu ya. Tetap aja sah. Hanya memang mesti atas dasar permintaan dari institusi itu. Dan disetujui oleh kementerian yang diberikan kewenangan untuk menilainya. Dalam hal ini adalah kementerian reformasi birokrasi itu loh. Nah, sepanjang itu memenuhi syarat sah. Karena itu menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi yang baru diputuskan tadi itu tidak cukup fundamental mengubah tatanan tindakan-tindakan hukum berupa penempatan anggota kepolisian di luar kepolisian. Mengapa? Karena undang-undangnya yang menjadi dasar itu tidak berubah. Karena tidak berubah maka sah dijadikan dasar untuk melakukan tindakan penempatan anggota-anggota Polri di luar Polri sendiri. Senada dengan Margarito, pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi menegaskan, penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian tetap sah secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Menurut Ruliandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melarang penugasan anggota Polri aktif ke kementerian atau lembaga negara lainnya sepanjang hal itu dilakukan dalam koridor peraturan yang berlaku dan bukan dalam konteks jabatan politik. Sehingga tidak ada masalah bila Polri anggota Polri untuk tetap ditugaskan di kementerian lembaga. Implikasinya kalau itu merupakan jabatan yang bersifat politik praktis ya, misalnya untuk duduki sebagai jabatan politis menteri, atau misalnya tadi anggota DPR, anggota DPRD, maupun juga kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu kan memang harus mengundurkan diri. Atau pensiun dini, mengajukan pensiun, ya. Sehingga di luar dari itu, maka implikasi bagi anggota Polri yang tetap ingin ditugaskan atau mendapat penugasan dari Kapolri untuk di kementerian lembaga, sepanjang itu dalam Undang-Undang ASN dan dalam koridor peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil dan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB, saya kira tidak ada persoalan ya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan MK perkara nomor 114/PUU 23/2025 yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno. Dengan putusan ini, MK menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Tim Liputan Polri TV.